Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami presentasikan. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan. Nama saya Nadira Faizatia Zahra. Saya Zahra Hairunisa. Saya Vinuri Syafatiayu. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Nadira Faizati Azahra. Dinamika psikologis. Dinamika psikologis adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu mencakup sikap, persepsi, emosi, dan perilaku yang mempengaruhi mental atau psikisnya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan, serta menghadapi dan menyelesaikan konflik sehari-hari dalam pikiran, perasaan, maupun perbuatan. Pengertian menurut para ahli. Pertama, menurut Walgito, dinamika psikologis adalah suatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental atau psikisnya untuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari, baik itu dalam pikirannya, perasaannya, maupun perbuatannya. Yang kedua, menurut Sabtoto, dinamika psikologis adalah keterkaitan antara berbagai aspek psikologis yang ada dalam diri seseorang dengan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menurut Widyasari, dinamika psikologis adalah aspek motivasi dan dorongan yang bersumber dari dalam maupun luar individu yang mempengaruhi mental serta membantu individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan. A. Kemampuan kognisi klien dan konselor. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif tidak bisa dipisah dengan kecerdasan seseorang. Proses kognitif terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, prasangka. Prasangka merupakan evaluasi seseorang atau kelompok yang mendasarkan diri pada lingkungan agar nantinya diterima di lingkungan kelompoknya. Yang kedua, belajar sosial. Belajar sosial merupakan salah satu teori dalam hal belajar. Dalam setiap pembelajaran yang dilakukan, perlu diperhatikan setiap pembelajaran itu terjadi melalui model atau contoh. Yang ketiga, motivasi. Motivasi memandang prasangka sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan. Keempat, pengamatan. Pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsang. Kelima, ingatan. Ingatan merupakan kemampuan jiwa untuk memasukkan learning, menyimpan retention, dan menimbulkan kembali remembering hal-hal yang lampau. B. Kondisi emosional klien dan konselor. Dalam KBBI, emosi adalah keadaan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan kebencian yang bersifat subjektif. Jika diartikan dalam konseling, emosi adalah warna afektif yang menyertai setiap perilaku yang berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami saat menghadapi situasi tertentu. Interaksi antara kognisi, emosi, dan tindakan mencerminkan suatu hubungan sebab akibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Hairunisa. Pada umumnya terdapat 4 emosi dasar yang sering dijumpai dalam proses konseling, yaitu 1. Sakit hati. Upaya konselor yang dapat dilakukan untuk mencoba membantu klien yang sedang dirundung luka atau sakit hati dengan langkah sebagai berikut. A. Konselor harus berupaya mengidentifikasi terhadap berbagai respon perasaan klien secara menyeluruh. Apa saja yang dirasakan, kemudian saling berbagi, dan konselor mulai mengadakan bantuan dengan memberikan kontrak waktu untuk mengadakan konseling. Konseling dapat membantu klien agar lebih realitas dalam menghadapi berbagai perubahan dalam hidup. Kemudian, konselor harus mengetahui tipe luka yang disebabkan berbagai faktor sehingga memudahkan memberikan bantuan.
Adapun ungkapan yang sering muncul adalah, ada apa dengan diri saya sehingga saya terluka seperti ini? Konselor dapat langsung menanggapi dengan memberikan perhatian terhadap keadaan tersebut. Kemudian memberikan gambaran keadaan dengan refleksi perasaan agar timbul kembali semangat hidupnya dan menampakkan sikap gembira. Namun apabila klien mengalami luka yang bersifat psikologis, biasanya akan menyerang dan merusak, maka konselor harus berupaya mengatasinya. D. Konselor harus dapat membantu individu yang mengalami luka karena merasa dilecehkan dan ingin segera membalas dendam karena sakit hati. Sebagai contoh, seorang karyawati merasa dipermalukan di depan para pelanggan. Di lain hari, dia merasa terluka ketika bos memberikan kritikan di depan pegawai lainnya yang merupakan bawahannya. Konselor dapat menghubungkan dua kejadian tersebut untuk dianalisis dan diupayakan agar tidak menimbulkan rasa luka yang berkepanjangan. 2. Takut. Rasa takut timbul dari antisipasi terhadap ancaman fisik atau psikologis spesifik. Ancaman psikologis merupakan sumber utama timbulnya rasa takut yang dibawa pada umumnya oleh klien ke dalam konseling. Takut seperti halnya sakit hati, banyak klien mengungkapkan rasa takut dengan menggunakan kata-kata tertentu seperti tegang, khawatir, cemas, bingung, tidak aman, gugup, bosan, dan sebagainya. Kata-kata itu belum memberikan gambaran takut yang sebenarnya. Konselor harus membantu klien dalam menerjemahkan kata-kata ungkapan itu menjadi gambaran takut yang sebenarnya. Kemudian mengungkapkan sebab-sebabnya dan langkah mencari solusi penyelesaiannya. 3. Marah. 4 macam masalah yang timbul apabila individu tidak dapat mengenali dan mengatasi kemarahan. A. Individu akan mengalami frustasi dan menyalahkan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Individu akan mencampuri urusan yang lain yang menimbulkan kemarahan dan frustasi. C. Muncullah kemarahan dari luar dirinya yang menyebabkan perilaku destruktif. D. Kemarahan disebabkan dalam dirinya yang menyebabkan perilaku destruktif. 4. Rasa bersalah. Perasaan bersalah adalah perasaan tidak nyaman atau gundah atau malu pada saat seseorang melakukan kesalahan, keburukan atau amoral. Rasa bersalah dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan perbaikan perilaku pada saat menghadapi suatu permasalahan di masa yang akan datang. Rasa bersalah dapat terjadi ketika seseorang mereduksi kepercayaan dirinya dengan ditandai 3 alasan. A. Suatu tindakan yang tidak realistik ketika seorang individu mendapatkan kegagalan. B. Ketika seorang terlalu tergantung kepada hasil penilaian orang lain secara subjektif. C. Kepercayaan individu tidak memiliki alasan yang tepat secara norma. Menurut Hood, terdapat 4 fungsi emosi dalam kehidupan manusia, yaitu 1. Emosi sebagai pembangkit energi. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi seseorang. Marah menggerakkan seseorang untuk menyerang, takut menggerakkan kita untuk berlari, dan cinta mendorong seseorang untuk mendekat dan bermesraan. 2. Emosi sebagai pembawaan informasi. Bagaimana keadaan diri seseorang dapat diketahui dari emosi kita. Jika marah, seseorang mengetahui bahwa dihambat atau diserang orang lain. Sedih berarti kehilangan sesuatu yang disenangi, bahagia berarti memperoleh sesuatu yang kita senangi. Emosi sebagai komunikasi berfungsi sebagai komunikasi intrapersonal dan interpersonal sekaligus. 4. Emosi sebagai sumber informasi keberhasilan seseorang. Mendambakan kesehatan dan mengetahuinya ketika kita merasa sehat walafiat. Mencari keindahan dan mengetahui bahwa memperolehnya ketika merasakan kenikmatan estetis dalam diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinuri Syafaatia Ayu. C. Motivasi klien dan konselor. Dalam KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi yang dilakukan konselor adalah memberi dorongan kepada klien agar mampu melaksanakan perilaku dalam upaya memecahkan masalahnya secara efektif dan produktif. Ada 5 hal yang menjadi alasan bahwa motivasi itu merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu 1. Motif yang menjadi sebab dari tindakan seseorang itu tidak dapat diamati akan tapi hanya diperkirakan. 2. Individu
mempunyai kebutuhan atau harapan yang senantiasa berubah dan berkelanjutan. 3. Manusia memuaskan kebutuhannya dengan bermacam-macam cara. 4. Kepuasan dalam satu kebutuhan tertentu dapat mengarah kepada intensitas kebutuhan. 5. Perilaku yang mengarah kepada tujuan tidak selamanya dapat menghasilkan kepuasan. Konsep motivasi. Memahami motivasi merupakan satu hal yang sangat penting bagi para konselor dalam proses konseling karena beberapa alasan, yaitu A. Klien harus didorong untuk bekerja sama dalam konseling dan senantiasa berada dalam situasi itu. B. Klien harus senantiasa didorong untuk berbuat dan berusaha sesuai dengan tuntutan. C. Motivasi merupakan hal yang penting dalam memelihara dan mengembangkan suasana konseling. D. Komunikasi antara klien dan konselor. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai penyampaian informasi antara dua individu atau lebih. Dengan kata lain, komunikasi tidak akan berjalan bila hanya seorang diri saja dalam melakukan komunikasi. Alasan komunikasi dikatakan sosial. A. Melibatkan dua pihak sebagai pemberi pesan dan penerima pesan. B. Membutuhkan pemahaman yang sama antara dua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi berkenaan dengan arti dari suara, kata-kata, sinyal, dan gerak. C. Merupakan cara untuk mempengaruhi orang lain, dan sebaliknya ia pun dipengaruhi orang lain. Keterampilan komunikasi dalam konseling. 1. Keterampilan penghampiran. Keterampilan penghampiran dapat dikembangkan melalui berbagai cara seperti 1. Ungkapan salam dan sapaan yang penuh sopan dengan nada suara yang baik. 2. Penampilan diri dengan postur fisik yang meyakinkan. 3. Gerak fisik yang disertai dengan perhatian secara menyeluruh. 4. Pengakuan, sentuhan, dan kontak fisik yang sederhana dan penuh perhatian, disertai dengan sikap yang menunjukkan bahwa kehadiran konselor sebagai sesuatu yang akan memberikan makna bagi klien. 5. Memelihara kontak mata secara menyeluruh dan tepat sesuai dengan situasi dan topik bahasan. 6. Mengamati dan menyimak dengan penuh perhatian. 2. Keterampilan empati. Berempati kepada pihak lain merupakan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, terutama komunikasi dialogis. Empati mempunyai makna sebagai suatu kesediaan untuk memahami orang lain secara paripurna, baik yang nampak maupun yang terkandung, khususnya dalam aspek perasaan, pikiran, dan keinginan. Keterampilan empati dapat dilakukan dengan memberikan respon dalam bentuk 1. Sikap menerima dan memahami ungkapan klien, misalnya dengan gerak mata, anggukan, gerak tangan, air muka, dan lain sebagainya. 2. Memberikan perhatian yang mendalam terhadap ungkapan klien. 3. Pernyataan yang menggambarkan ungkapan, suasana perasaan yang diungkapkan. 4. Memberikan dukungan terhadap ungkapan tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. 3. Keterampilan merangkum. Keterampilan merangkum dinyatakan dalam bentuk pemberian respon dengan membuat rangkuman secara tepat terhadap semua materi yang diungkapkan. Keterampilan membuat rangkuman yang baik dan tepat dapat memberikan dampak psikologis adanya rasa diterima, dihargai, dan diakui, yang pada gilirannya dapat menunjang proses konseling selanjutnya. Keterampilan merangkum dapat dilakukan dengan cara seperti yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan ungkapannya secara lengkap. Kedua, menunjukkan sikap, memberikan perhatian, dan menyimaknya dengan penuh perhatian. Ketiga, membuat catatan-catatan seperlunya untuk merangkum pembicaraan. Keempat, pada akhir, klien menyampaikan ungkapannya. Konselor memberikan respon dalam membentuk menyampaikan rangkuman pembicaraan. 4. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dikembangkan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan suasana konseling dan klien. Kedua, kuasai materi yang berkaitan dengan pertanyaan. Ketiga, ajukan pertanyaan dengan cara yang jelas dan terarah, serta tidak keluar dari topik pembahasan. Keempat, segera berikan respon balikan terhadap jawaban pertanyaan yang diajukan, dengan sikap yang baik dan empatik. Yang kelima, keterampilan kejujuran. Untuk mengembangkan keterampilan kejujuran, ada 4 kondisi yang harus diperhatikan, yaitu ungkapan perasaan yang sebenarnya, kedua, kejadian tertentu yang membuat perasaan itu, ketiga, alasan mengapa berperasaan seperti itu, keempat, pengaruh perasaan itu terhadap kegiatan selanjutnya. Yang keenam, ada keterampilan
Asertif. Keterampilan asertif mencakup keterampilan untuk menyatakan dirinya dan perasaan dengan cara jujur dan sopan, dan menghargai hak asasi orang lain. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui ungkapan nonverbal dan verbal. Cara nonverbal dilakukan dengan kontak mata yang baik, membagi waktu secara baik, penampilan dengan tenang, ekspresi muka yang ceria, penampilan postur atau perawakan dengan baik. Cara verbal dapat dilakukan dengan ungkapan perasaan dan kepercayaan secara jujur dan langsung, menyatakan berpihak pada hak klien yang benar, menyatakan rasa hormat dan empati pada klien, mengambil inisiatif dalam kontak antar pribadi, menawarkan alternatif, dan menggunakan suara yang jelas dan menyenangkan. Ketujuh, keterampilan konfrontasi. Keterampilan konfrontasi digunakan untuk memberikan respon terhadap pesan seseorang yang mengandung pesan ganda yang tidak sesuai atau saling bertentangan satu dengan lainnya. 8. Keterampilan pemecahan masalah. Keterampilan pemecah masalah sangat diperlukan dalam komunikasi konseling untuk membantu klien dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam dialog yang sifatnya memecahkan masalah-masalah, maka pihak konselor harus mampu mengembangkan suatu mekanisme komunikasi yang memberikan kesempatan pada klien menyampaikan pendapat dan sumbangan pikirannya, menjabarkan dan memilih alternatif, mempertimbangkan nilai-nilai, dan membuat rencana tindakan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di forum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.